Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanik Lestari, NIM 19041200073. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penentuan model regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Statistika 2. Baik, di sini saya menggunakan contoh data diamati contoh acak 10 perusahaan yang memproduksi laptop, kemudian dicatat pengeluaran iklan dalam miliar dan profit dalam miliar selama tahun 2015. Nah, tentukan persamaan model regresi dan maknanya, apakah iklan berpengaruh pada profit perusahaan, uji hipotesis pada taraf nyata alfa 0,05, apakah semakin besar biaya iklan yang dikeluarkan akan semakin besar pula profit yang diperoleh, uji hipotesis pada taraf nyata alfa 0,05. Yang terakhir, berapa koefisien determinasi? Untuk menjawab semua soal pertanyaan-pertanyaan ini, yang pertama kita lakukan adalah menentukan peubah X dan peubah Y, di mana di sini ada iklan dan profit. Karena iklan mempengaruhi profit, maka peubah X-nya adalah iklan dan peubah Y-nya adalah profit. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, langsung saja kita input data di aplikasi SPSS. Jadi di sini saya sudah menginput datanya, di mana di bagian kiri ini adalah peubah X atau iklan, dan di sisi kanan peubah Y atau profit. Jadi di sini kita masukkan X dan labelnya iklan, kemudian yang Y labelnya adalah profit. Jadi untuk mengetahui persamaan regresi linear sederhana, pertama-tama kita klik Analyze, kemudian Regression, dan Linear. Nah, kemudian peubah X-nya kita masukkan ke kolom independen, dan peubah Y-nya atau profit kita masukkan ke dependen. Kemudian kita klik statistik. Nah, di sini kita pilih model fit. Nah, model fit ini menampilkan model regresi linear sederhana. Kemudian di sini kita juga akan mencari nilai R-square-nya. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, inilah hasil perhitungan menggunakan aplikasi SPSS, di mana letak persamaan regresinya terdapat di kolom paling bawah, yaitu pada tabel koefisien. Nah, bagaimana cara menginterpretasikannya? Langsung saja kita copy ya ini ke PPT. Untuk mengetahui persamaan regresi, kita lihat di tabel ini B, koefisien. Di sini ada tabel B, ada konstan dan iklan. Jadi, ini merupakan B0 dan B1. Kemudian kita masukkan ke dalam model regresi linear sederhana, di mana Y duga sama dengan 381,95 dari sini B0, ditambah dengan 5,39 dari mana? Ini dari sini B1, 5,389 kita bulatkan menjadi 5,39 XI. Maknanya apa? Maknanya adalah pada saat biaya iklan 0 miliar, maka profit yang diperoleh adalah 381,95 miliar. Bila biaya iklan bertambah 1 miliar, maka profit akan bertambah sebesar 5,39 miliar. Sebaliknya, bila biaya iklan berkurang 1 miliar, maka profit akan berkurang sebesar 5,39 miliar. Dilihat dari nilai B1 yang positif. Ini ya. Selanjutnya,
Pertanyaan yang kedua, yang B, apakah iklan berpengaruh pada profit perusahaan? Uji hipotesis pada taraf nyata alfa 0,05. Jadi di sini kita dapat melihat pada tabel koefisien, di mana kita bisa melihat di bagian T hitung. Jika T hitung ini lebih besar daripada T tabel, tentunya kita mencari dulu ya T tabelnya. Setelah kita cari, baru kita bisa mengambil keputusan. Nah, jika T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka tolak H0. Di mana yang artinya iklan berpengaruh pada profit perusahaan. Tapi karena di sini kita menggunakan aplikasi SPSS, kita melihat dari signifikannya ini. Di mana jika nilai signifikannya ini lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0, yang artinya iklan berpengaruh pada profit perusahaan. Di sini terlihat bahwa nilai signifikannya ini adalah lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0, yang artinya iklan berpengaruh pada profit perusahaan. Kemudian selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apakah semakin besar biaya iklan yang dikeluarkan akan semakin besar pula profit yang diperoleh? Uji hipotesis pada taraf nyata alfa 0,05. Nah, ini juga dilihat dari dua sisi, di mana terlihat pada tabel koefisien, di mana terlihat T hitung dan T tabel. Nah, jika dibandingkan antara T hitung dengan T tabel, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka tolak H0, yang artinya semakin besar iklan yang dikeluarkan, maka semakin besar pula profit yang diperoleh. Ini jika dilihat dari T hitung dan T tabel. Di sini T hitungnya kita cari dulu, baru kita bisa menentukan keputusan. Kemudian, jika dilihat dari menggunakan signifikan, karena kita menggunakan aplikasi SPSS, jika signifikannya ini lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0, yang artinya iklan berpengaruh positif pada profit perusahaan. Jadi di sini terlihat ya, karena signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka artinya semakin besar iklan yang dikeluarkan, maka semakin besar pula profit yang diperoleh. Baik, selanjutnya menghitung nilai koefisien determinasi. Nah, di sini dapat dilihat dari model summary. Di sini R square-nya itu diketahui 903. Nilai koefisien determinasi 0,093 ini untuk menjadikannya menjadi 90,3%, itu cara menghitungnya adalah 903 ini dikali dengan 100%. Jadinya artinya adalah sebesar 90,3% profit dipengaruhi oleh biaya iklan, dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Ini bagus ya, karena biaya iklan ini ternyata mempengaruhi profit atau pendapatan sebesar 90,3%, dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Baiklah, sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.